عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فقال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكر الله في من عنده. Bapak dan Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan nikmat-nikmatnya kita masih bisa melakukan aktivitas baik yang bersifat ukhrawiyah ataupun dunyawiyah. Dan alhamdulillah kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, yang dengan nikmat inilah kita bisa mengenal syariat Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, insyaallah di pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan dari tafsir surah At-Takwir di ayat ke-7 ayat ke-7 sampai ayat ayat 18. Kepada jamaah yang membaca ayat 7 sampai ayat ke-18, silahkan bisa dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا أسعس. Istamir terus.
Wasubhi idza tanafas innahu laqawlu rasulin karim. Baik, jazakallahu khairan. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum. Salam. Qaulu ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idzan nufusu zuwijat. Dan ketika jiwa-jiwa dipasang-pasangkan. Qala Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, wa idzan nufusu zuwijat wa fi riwayati an-Nu'man qala, dalam riwayat dari Nu'man beliau berkata, su'ila Umar an qaulihi ta'ala, Umar ditanya tentang makna wa idzan nufusu zuwijat, faqala yuqranu baina ar-rajulis salihi ma'a ar-rajulis salih, digabungkan antara orang yang saleh dengan orang yang saleh. Wa yuqranu bainar rajulis su'i ma'ar rajulis su'i finnar, dan digabungkan orang yang buruk dengan orang yang buruk di dalam neraka. Fadzalika tazwijul anfus, demikianlah berpasang-pasangan jiwa. Dan ini juga disebutkan di dalam riwayat yang lain tentang atau ayat yang berkaitan dengan ayat ini, yaitu firman Allah Ta'ala, uhsyurul ladzina zalamu wa azwajahum, kumpulkanlah orang-orang yang zalim beserta istri-istri mereka. Orang-orang yang zalim dan istri-istrinya yang zalim. Ar-rajulus salih dengan ar-rajulus salih, ar-rajulus su dengan ar-rajulus su, orang yang baik dengan yang baik, yang buruk dengan yang buruk. Kemudian dari Ibnu Abbas, idzan wa idzan nufusu zuwijat, qala dzalika hina yakunun nasu azwajan salasah, yaitu ketika manusia berada di dalam 3 kelompok berpasang-pasangan, yaitu ashabul maimanah wa ashabul maimanah wa ashabul mash'amah wa ashabul mash'amah ma ashabul mash'amah was-sabiquna as-sabiqun. Dari kelompok yang kanan, yang kiri, dan ada kelompok as-sabiquna al-awwalun, orang-orang yang mereka berlomba di dalam kebaikan. Kemudian dari Imam Mujahid, beliau mengatakan dalam firman Allah Ta'ala, wa idzan nufusu zuwijat, qala al-amsalu minan nasi jumi'a bainahum, yang semisal dengan manusia itu dikumpulkan. Jadi yang berbuat baik semua berada di dalam kelompok yang berbuat baik. Kelompok orang-orang yang berbuat buruk berada dalam kelompok orang yang berbuat buruk. Dan dalam surah Yasin Allah berfirman, wamtazul yauma ayyuhal
mujrimun. Ya, silakan kalian berbeda. Jadi berkumpul orang-orang yang berbuat zalim dengan orang yang berbuat zalim. Ya, berbagai atau lintas generasi. Semuanya dikumpulkan. Orang-orang yang berbuat baik bersama orang yang berbuat baik. Ya, orang saleh dengan orang saleh. Kemudian orang-orang yang buruk dengan orang yang buruk. Nah, kemudian juga Nabi SAW ketika ditanya oleh seorang Arab Badui, al-qaum yuhibbul qaum falamma walima yulhikuhum. Ketika sebuah kaum mencintai seseorang, bagaimana bisa mereka bertemu? Ya, jadi ketika seorang mencintai seorang, bagaimana bisa bertemu? Maka Nabi SAW bersabda, al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang itu dikumpulkan bersama yang dicintai. Dan biasanya tasyabahat qulubuhum, mirip hati, mirip. Orang-orang kafir mirip hatinya dengan orang kafir dari zaman dahulu sampai hari ini. Orang-orang yang beriman dari zaman dahulu sampai hari ini mirip hatinya, cenderung kepada hak, kebenaran. Al-id'an ilal haq, mereka mendengar kebenaran. Sementara orang kafir mereka menolak kebenaran. Jadi semua orang-orang kafir dari zaman pertama kali mereka sama, mirip sikapnya. Seperti dalam firman Allah Ta'ala, wa qala alladhina la ya'lamuna laula yukallimuna Allah aw ta'tina as-sa'ah. Wa qala alladhina la ya'lamuna laula yukallimuna Allah. Orang-orang yang tidak mengerti tentang ilmu Allah berbicara, seandainya Allah berbicara kepada kami, atau datang kepada kami ayat, satu tanda besar. Kadzalika qala alladzina la ya'lamuna. Demikianlah orang-orang yang tidak faham dengan agama berbicara. Tasyabahat qulubuhum, mirip hati mereka itu mirip. Jadi sekalipun kita tidak mengenal mereka, tetapi mereka orang saleh, kita akan berkumpul dengan orang saleh. Ketika kita membaca surah Al-Fatihah, kita berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang diberikan nikmat oleh Engkau ya Rabb. Siapa mereka? Dalam surah Al-An'am Allah berfirman, ulaikal ladzina an'ama Allahu alaihim, mereka itulah orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah, minal anbiya. Ulaikal ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Jadi orang-orang yang Allah berikan nikmat adalah para nabi, orang-orang yang jujur, orang-orang yang syahid dan Allah, orang-orang yang saleh, dan mereka adalah orang-orang yang sebaik-baik teman. Jadi orang-orang yang saleh, kita cinta kepada mereka sekalipun kita tidak sampai bertemu dengan mereka dan amal kita jauh di bawah mereka, karena kita mencintai mereka orang saleh, maka akan dikumpulkan bersama mereka. Allahumma syurna ma'a al-abrar, ya Allah kumpullah kami bersama orang yang saleh. Nah, ini adalah tentang keutamaan kita mencintai orang-orang yang saleh. Al-mar'u ma'a man ahab. Kalau kita mencintai orang-orang yang Allah benci, maka tentunya hadis ini akan berlaku. Orang-orang yang Allah benci, Fir'aun, Haman, Namrud, orang yang kafir,
kemudian kita mencintai mereka, kita mengeluk-elukan mereka, maka ini akan berlaku hadis Nabi, al-mar'u ma'a man ahab. Maka kita harus pandai-pandai untuk memilih siapa yang harus kita cintai, ya, siapa yang harus kita berikan loyalitas. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqun. Persaudaraan, persahabatan, ikatan kasih sayang pada hari itu, pada hari kiamat, ya, al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'din, sebagian dengan yang lain menjadi adu, musuh. Menjadi musuh. Suami dengan istri yang tidak di atas ikatan iman, yang tidak di atas ikatan ketaatan kepada Allah, maka akan menjadi musuh, sekalipun istri, sekalipun suami. Pejabat dengan rakyat, pengikut dengan yang diikuti, ketika mereka saling mengikat tali persaudaraan bukan di atas iman, maka persaudaraan itu akan menjadi musuh. Maka kita harus memilih, ya, persaudaraan, persahabatan di atas iman. Maka kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, jika engkau diberikan teman yang bertakwa kepada Allah, jika engkau diberikan teman yang saleh, maka peganglah erat-erat dia, karena mendapatkannya sulit, sementara melepaskannya begitu mudah. Betul Pak, Bu? Dapat teman yang soleh itu sulit. Kalau namanya soleh gampang, tapi nama yang soleh, teman yang soleh itu sulit. Gak semua kita punya teman, pun temannya soleh semua. Tapi ketika melepaskannya mudah. Di WA gak balas, langsung hari itu ditalak, diblokir. Kenapa kamu blokir saya? Kamunya nggak baca WA saya, nggak jawab WA saya. Mudah sekarang mah, hati-hati. Dalam grup keluarga WA, nggak ada respon dari anggota grup, pundung, kabur, langsung keluar grup, blokir semua nomor kakak ibu, ya, kakak, adik, blokir semua. Ya, mudah sekali menghilangkan persaudaraan itu. Apalagi orang-orang yang soleh. Ya, kenapa sangat begitu mahal teman-teman yang soleh? Karena dia akan mengontrol kita dari perkara-perkara yang menjerumuskan ke dalam kemurkaan Allah. Ya, ini mahal. Kalau teman-teman yang tidak saleh, dia tidak peduli, bahkan mungkin akan mendukung, akan menjerumuskan kepada hal-hal yang Allah murka. Tapi orang yang saleh, dia tidak rela temannya untuk masuk ke dalam kemurkaan Allah, maka dia akan berusaha untuk menghalangi temannya dari perbuatan-perbuatan yang tercela. Dan ini enggak banyak disukai. Susah ini. Babaturan jeung ustad mah susah. Padahal dia bukan ustad. Karena dia orang soleh disebut ustad, itu sebagai perkataan yang pujian atau ejekan. Rek ieu nggak boleh, rek ieu nggak boleh. Pokoknya nggak bisa bergerak untuk berbuat maksiat. Nah, itu orang-orang yang soleh, teman yang soleh, itu di situ fungsinya mahal. Makanya maka di sini kalau kita ingin dikumpulkan bersama orang saleh, maka kita mencintai mereka. Maka Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, tidak ada suatu yang membahagiakan kami pada hari ini kecuali perkataan Nabi, al-mar'u ma'a man ahab.
Tidak ada perkataan yang paling membahagiakan kami selain dari perkataan Nabi, seseorang bersama orang yang dicintai. Karena kami mencintai Abu Bakar, mencintai Umar, mencintai Utsman, mencintai Ali, dan amal-amal kami tidak seperti amalan mereka. Mudah-mudahan kita dengan bekal cinta kepada mereka, tentunya cinta kepada mereka karena cinta kepada Allah, ya, karena Allah, cinta kepada mereka karena mereka di atas jalan Allah, sehingga kita pun berada di atas jalan Allah. Kemudian wa idzal mau'udatu su'ilat, dan ketika bayi-bayi yang ditanam ditanya, bi ayyi dzanbin qutilat, atas dosa apa dia dibunuh. Nah, ini kata Imam Ibnu Katsir, su'ilat wal namanya hiya allati kana ahlul jahiliyati yadussunaha fit turabi karahiyatal banat, yaitu bayi yang waktu zaman jahiliyah mereka dikubur hidup-hidup karena enggak suka dengan anak perempuan. Fayaumal qiyamah, maka hari kiamat, tus'alul mau'udah, ditanya anak kecil itu yang dipendem itu, ala aidan bin kutilat, atas dosa apa kalian dibunuh? Liyakuna dzalika tahdidan liqatiliha, untuk menjadi ancaman bagi pembunuhnya. Fa innahu idza su'ilal madlum fama dhanna zalim idzan, seandainya jika orang yang dizalimi saja ditanya, bagaimana dengan yang menzalimi? Jadi yang menzalimi nggak ditanya di sini, nggak disebutkan, tapi yang dizalimi ditanya. Ini menunjukkan akan besarnya dosa orang yang menzaliminya, baik anak kecil ataupun anak yang belum balik, nggak ada dosa mereka. Tapi ditanya oleh Allah, bi ayyi dzanbin qutilat, bagaimana dengan orang yang membunuh? Nah, ini orang-orang jahiliyah. Wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bih ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab. Dan jika dikabarkan kepada mereka salah seorang di antara mereka orang-orang jahiliyah dengan lahir anaknya perempuan, hati-hati yang punya anak perempuan, jangan dibenci ya, karena hari ini masih banyak orang yang tidak suka punya anak laki-laki perempuan, sesuai dengan laporan OSG bahwa anak laki-laki akan lahir. Bahagia dia, seluruh apa yang dibutuhkan oleh bayi laki-laki dibeli, sepeda siap, baju-baju semua laki-laki, semua laki-laki. Pas lahir wadon, kira-kira gimana Pak? Ada yang bicara saya marah, gak suka. Kenapa? Yang saya harapkan laki-laki, kenapa lahir perempuan? Ini sikap jahiliyah ini. Ya, hati-hati. Maka ketika mereka dikabarkan tentang anaknya lahir perempuan, wa idza busyira ahadun bil unsa dhalla wajhu, mukanya menjadi hitam, merah hitam karena malu, wa huwa kazim, benci, marah. Waduh, malu saya punya anak perempuan. Dhalla wajhu muswaddan wa huwa kazim, marah. Ibu-ibu punya anak laki perempuan, suaminya pernah ngomong apa? Wadon maning, wadon maning, wadon maning, wadon maning, wadon maning.
Ibu, kira-kira ngomong apa suaminya itu? Kalau lahir lagi saya nyari yang kedua nanti. Ibu-ibu gimana Bu? Ada yang ngomong gitu Bu? Ada yang ngancam kalau punya istri, kalau punya anak laki-laki perempuan lagi nanti nikah yang kedua? Ada nggak Bu? Aman ya, aman. Baik. Nah, ini sesuatu yang sangat berat pada komunitas jahiliyah. Kenapa mereka sangat begitu malu dengan lahirnya seorang anak wanita? Yatawara minal qaumi, mereka menghindari dari tuduhan, dari celaan. Yatawara minal qaum ma busyira bih, karena mereka itu malu bagaimana cara menghilangkan jejak. Tawara menutup, minal qaum, dari kaum, ma busyira bih, apa yang dikabarkan kepadanya, ayumsikuhu ala hunin, mereka hidup, mereka urus anak ini tapi di atas kehinaan. Ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab, atau mereka pendem di tanah. Nah, ini kerjaannya orang jahiliyah. Ya Allah abadikan di dalam Al-Quran, ya, surah An-Nahl. Ya, maka sebagai bentuk penjagaan dari sifat jahiliyah, Nabi SAW menghibur orang-orang yang memiliki anak perempuan, nah, supaya jangan benci lagi kepada anak perempuan. Kenapa? Anak perempuan itu nggak bisa diajak perang, nggak bisa melindungi keluarga. Jadi kalau mereka punya laki-laki, bangga, ini bodyguard saya, ini nanti kalau ada orang yang macam-macam saya ada bodyguard. Kalau perempuan kita bayangkan kan, perempuan kan cuma nangis doang gitu, padahal enggak juga ya. Perempuan sakti juga ada, mak lampir mak lampir perempuan tapi pakai sihir tuh Mbak ya. Nah, ini anggapan orang-orang Quraisy. Jadi kalau punya anak perempuan tuh mereka enggak bangga, enggak ada kebanggaan, bahkan dipendem hidup-hidup lagi. Nalar otaknya udah nggak ada itu mereka. Maka jahiliyah, jahil. Maka Nabi SAW mengatakan, wahai ibu bapak yang punya anak laki-laki perempuan, ya, kata Rasulullah, man kana lahu jariyatan au salasah au aksar, siapa yang punya anak perempuan 2 atau lebih, hunna lahum hijaban minan nar, siapa yang diberikan anak perempuan 2 atau lebih, maka dia akan menjadi penghalang dari api neraka. Masya Allah. Ini kalau kita sabar dan yakin dengan kabar ini. Berapa banyak kita punya anak perempuan? 1, 2, 3, 4. Kemudian kata sahabat, ada yang bertanya, kalau 1 gimana ya Rasulullah? Saya punya 1 doang, gimana? Bisa nggak menjadi penghalang api neraka? Ya, kata Nabi, iya. Walaupun 1, dia menjadi penghalang api neraka. Intinya di sini keutamaan memiliki anak perempuan sudah Rasulullah SAW gariskan supaya jangan ada lagi perasaan benci kepada anak perempuan. Ya, maka ini adalah salah satu di antara hikmah, ya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan wanita itu melahirkan anak berpasang-pasangan, ya, yahabu liman yasha'u
inatsan wa yahabu liman yasha'u dzukura. Allah memberikan kepada manusia atau kepada orang tua anak perempuan semua, wa yahabu liman yasha'u dzukura, dan Allah berikan kepada manusia anak semuanya laki-laki. Jadi kalau ada yang punya anak perempuan sekarang, semua perempuan, itu sudah menjadi takdir dari Allah. Kemudian ada yang punya laki-laki semua, takdir dari Allah. Kemudian au yuzawwijuhum dzukranan wa inatha, atau Allah berikan pasang-pasangan, ada anak laki, ada anak perempuan. Ada anak laki, ada anak perempuan. Berpasang-pasangan itu juga ada misterinya. Ada perpasangan sesuai dengan yang diinginkan oleh manusia. Seakan-akan dia yang mendesain. Laki pertama, perempuan kedua, laki ketiga, perempuan keempat, laki kelima, keenam, perempuan, laki ke-7, 8, laki semua. Wih, hebat banget kamu. Kayak di planning bener-bener laki perempuan. Ya. Ada juga yang perempuan 5, laki-laki 5. Wah, Masya Allah. Atau sebaliknya, laki-laki 5, perempuan 7. Pasang-pasang. Ini kita mensyukuri yang mana nih? Kita dikasih perempuan semua, kasih laki-laki semua. Yang dikasih perempuan pengen laki-laki. Yang dikasih perempuan ngeyel aja, ngomel aja. Sampai ada seorang penyair atau seorang yang mengancam istrinya gara-gara dia lahirannya perempuan terus. Jadi dia kabur karena anak baru 2 anak perempuannya, udah ngancem. Ancamnya dia ngancamnya itu mau nikah lagi yang kedua. Dan ini bagi ibu-ibu luar biasa, ini kiamat sugro. Siapa yang salah ini? Nah, maka kata istrinya sambil menggendong anaknya yang perempuan mengatakan, mali abi hamzata la ya'tina yadillu fil baiti alladhi yalina ghadbanun an la nalidal banina tallahi ma dhalika fi aydina wa inna ma na'khudhu ma a'tayna wa nahnu ma u'tina wa nahnu kal ardi lizari'ina nanbutu ma qad zara'uhu. Yani Abu Hamzah ini kabur gara-gara istrinya enggak punya anak laki-laki. Apa gerangan Abu Hamzah? Dia tidak datang pada kami. Dia selalu meninggalkan kami karena dia marah kami tidak melahirkan anak laki-laki. Demi Allah, itu bukan di atas tangan kami, itu bukan di atas kemauan kami. Wa inna ma na'khudh ma'utina, kami mengambil apa yang dikasih. Kasih laki-laki, kasih perempuan, kasih perempuan. Wa nahnu kal ardi li zari'ina, kami seperti tanah bagi pembajak, jadi penanamnya. Nanbutu ma qad zara'una, maka akan tumbuh apa yang mereka tanam. Jadi jangan disalahi perempuan. Jangan sampai ada aksi seperti Abu Hamzah. Istrinya lahir perempuan terus, ngancamnya mau lahir kedua. Mau nikah yang kedua. Emang dijamin kalau yang kedua itu juga akan melahirkan laki-laki? Nah, ini masalah lahir anak. Kemudian dalam lanjutan firman Allah Ta'ala, yahabu liman yasha'u inasa wa yahabu liman yasha'u dzukura. Allah memberikan anak laki-laki, anak perempuan semua, laki-laki semua,
au yuzawijum dzukran wa inatha, atau memasang-masangkan laki-laki perempuan atau sebaliknya perempuan laki-laki. Wa yaj'alu man yasha'u aqima, dan kami jadikan, dan Allah jadikan di antara wanita itu aqiman, tidak melahirkan. Itu sudah menjadi aturan Allah, ya. Jadi sudah menjadi aturan Allah, wanita ada yang punya anak laki-laki semua, perempuan semua, ada yang punya anak laki-laki perempuan, ada yang sama sekali tidak punya anak. Ini semuanya adalah ketentuan Allah. Tapi ada kisah ya, dari salah seorang asatidah, nikah selama 5 tahun atau 3 tahun, suami istri gak punya anak. Masya Allah, ini kalau anak seumur, maksudnya pernikahan selama 5 tahun 3 tahun, kita mengharapkan dari awal pernikahan ada anak, ini kan liur ya. Konsultasi ke dokter ini oke, normal, nggak ada apa, normal, tapi nggak punya anak. Akhirnya apa? Suami istri ini musyawarah, rembugan. Kumaha orang ieu lamun papisah bae, ja anak teu aya. Oh, berat sebenarnya dua-duanya nih, ya, berat. Akhirnya karena sudah istikharah, sudah serahkan semua kepada Allah, udah usaha kemana-mana, istilahnya nggak ada anak, mereka sepakat untuk berpisah. Dan janji Allah Ta'ala, wa iyyatafarraqa yughnillahu kullam min sa'atih. Kalau suami istri berpisah, bercerai, wa iyyatafarraqa yughnillahu kullam min sa'ati, Allah akan kayakan, cukupkan dengan luasnya rahmat Allah. Kalau kira-kira bapak-bapak nikah selama 10 tahun, cerai apa lanjut sama ibu itu, sama istri itu, atau cari yang kedua? Ini bapak-bapak nih, bukan ibu-ibu yang jawab ya, bapak-bapak. Hah? Ya. Kalau kita lihat ya, kisah yang pertama tadi itu mereka bercerai, kemudian suaminya menikah sama perempuan lain, istrinya menikah sama laki-laki lain. Allah berikan anak, Masya Allah. Jadi terkadang jodoh itu tidak hanya jodoh ya, hanya menikah kemudian langgeng samawa sakinah mawaddah rahmah, tetapi ternyata jodoh itu juga dalam hal keturunan. Ketika seorang ini memutuskan untuk berpisah dan dua-duanya legowo, kemudian mereka menikah sama yang lain dan Allah berikan anak. Barangkali itu sebagai gambaran ya, solusi. Tapi kalau misalkan kita mau tetap aja sama ya istri yang tidak punya anak, itu lebih bagus ya, tapi kita harus sabar ya, untuk menunggu keajaiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena terkadang itu adalah ujian. Ada yang dia punya anak sampai 10 tahun baru punya anak 1, setelah itu nggak punya anak lagi sampai hari ini, ujian ya. Dan itu semuanya adalah ma asabaka lam yakun liyukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Itu adalah takdir ya. Nah, tapi kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki anak-anak yang soleh. Ini ya tentang sikap kaum jahiliyah yang mereka meremehkan anak perempuan. Maka
supaya kita tidak menghinakan anak-anak perempuan, maka Rasulullah SAW memberikan tadi motivasi, ya, bahwa orang yang punya anak laki perempuan 1, 2, 3 seterusnya, mereka akan menjadi penghalang dari api neraka. Mudah-mudahan anak-anak itu menjadi anak-anak yang solehat. Nah kemudian orang-orang yang membunuh anaknya di waktu jahiliyah, ketika mereka masuk kepada Islam dan mereka menyadari akan kesalahan itu, maka Rasulullah SAW ya memberikan penjelasan bagaimana seorang yang dahulu membunuh anak-anaknya. Di sini disebutkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tentang firman Allah Ta'ala, wa idzal mau'uda su'ilat bi aydamin qutilat, qala jaa Qais ibn Asim ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Rasulullah Qais bin Asim, faqala ya Rasulullah inni wa'adtu banati li fil jahiliyah, inni wa'adtu banatin li fil jahiliyah, sesungguhnya aku telah mengubur hidup-hidup anak-anakku di jahiliyah. Dalam riwayat yang lain, asyratan ibnah, 10 anak perempuan. Dalam riwayat yang lain, salata asyrah, 13 anak perempuan dikubur hidup-hidup. Kemudian faqala, Nabi berkata, a'tik an kulli wahidatin minhunna raqabah, bebaskan dari setiap satu anak 1 budak. Itu untuk menebus dosa. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, inni sahibu ibil, saya punya unta banyak. Qala fanhar an kulli wahidatin minhunna badanah, kalau begitu sembelih setiap satu anak perempuan yang dibunuh 1 ekor unta untuk menebus dosa. Ini ya disebutkan dalam hadis yang disahihkan oleh Albani rahimahullah ta'ala. Kemudian dalam riwayat yang lain bahwa Nabi SAW bersabda, a'tik adadahunna nasama, bebaskanlah sejumlah mereka, banyak 13, bebaskan budak. Kemudian fa'ataqa adadahunna nasama, maka dia membebaskan sejumlah apa anak yang dia bunuh ketika masa jahiliyah. Falamma kana fil amil muqbil jaa bimi'ati naqah, ketika pada tahun berikutnya Qais bin Asim ini datang dengan 100 untanya sebagai bentuk tebusan dari kejahiliahannya dulu. Ya, walaupun apa? Al-Islamu yajubu ma qablaha, Islam itu menutup semua kesalahan-kesalahan. Tapi kalau dia punya sesuatu yang bisa dilakukan, maka lakukan amal-amal saleh. Masih ada waktu, Pak? 5 menit. Baik. Sampai sini ada pertanyaan? Siap. Ada 3 pertanyaan. Mohon maaf Bapak-bapak, Ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, setelah kita tahu bahwa nanti kita akan dikumpulkan dengan yang kita cintai gitu, di surga tentunya, itu bukan di akhirat. Tetapi pada zaman sahabat juga kok ada pembunuhan gitu, padahal itu pada zaman sahabat satu itu. Kenapa sampai ada pembunuhan gitu, padahal memang tadi itu akan bersatunya itu pada yang dicintai, sementara sahabat sendiri dibunuh gitu. Jadi pertanyaannya itu, kenapa pada zaman sahabat itu masih juga ada pembunuhan, lalu
rasa cinta itu bagaimana gitu. Kemudian itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu mungkin zaman jahiliyah dibunuh perempuan gitu, dikubur. Sementara pada waktu Fir'aun ya laki-laki begitu. Apa ini hanya sekedar untuk sejarah saja atau memang latar belakangnya bagaimana gitu? Kalau umpamanya jadi di dunia itu ada sejarah laki-laki yang dibunuh gitu, kemudian perempuan juga yang dibunuh pada periode tertentu begitu. Apa hanya segitu aja itunya gitu kita mandangnya itu, atau umpamanya ada faktor lain? Kemudian yang ketiganya, bagaimana sih kiat-kiat mencari orang yang soleh itu gitu, supaya kita punya teman yang soleh, bagaimana kiat-kiatnya gitu? Itu aja barangkali, mohon maaf Pak Ustadz kalau umpamanya ini tidak sesuai dengan yang diharapkan. Baik, jazakallah khairan. Pertanyaan berkaitan dengan yang terjadi pada zaman sahabat. Ada terjadi pembunuhan di kalangan sahabat. Ya, para sahabat manusia ya seperti kita, tidak maksum dalam hal dosa. Maka terjadi fitnah di antara para sahabat, ya, ada syahwat tentang harta, tentang jabatan, tentang yang lainnya. Terjadi fitnah, ya, sehingga yang terjadi pada zaman Utsman bin Affan, ya, sampai membunuh. Utsman dibunuh radhiyallahu anhu. Kenapa Utsman dibunuh? Karena pemikiran kaum Khawarij yang mengatakan bahwa pelaku dosa besar adalah kafir, sehingga Utsman dituduh sebagai pelaku dosa besar, melakukan kezaliman, ya, dengan ya menurut asumsi mereka, sehingga mereka berani membunuh Utsman karena dianggap sebagai pelaku dosa besar, dan pelaku dosa besar bagi kalangan Khawarij adalah kafir. Kemudian sampai kepada zaman Ali bin Abi Thalib terjadi perang Siffin di antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Itu fitnah, ya, semua mengklaim mereka berada di atas kebenaran. Pihak Muawiyah menuntut kepada Ali untuk menangkap dan mengeksekusi pelaku pembunuh Utsman bin Affan, ya. Tapi Ali radhiyallahu anhu tidak semudah itu untuk melakukan penangkapan, apalagi belum ada, ya, alat-alat canggih. Maka disitu kesalahpahaman. Maka pembunuhan yang terjadi atau fitnah yang terjadi pada zaman sahabat itu menjadi celah bagi kaum yang tidak suka kepada Islam, khusus kepada sahabat. Mereka berupaya untuk mendramatisir sehingga terjadi kepada pelecehan kepada sahabat, menghinakan sahabat dan lainnya. Ya, maka kalau kita baca sejarah tentang perang Siffin, perang antara Ali dan Muawiyah, hati-hati dari terbitan buku yang ada di bawah kendali Syiah, seperti Al-Mizan Bandung. Mereka punya buku tentang peperangan Siffin. Itu bahaya sekali. Kenapa yang bahaya? Karena menggiring kita supaya membenci Muawiyah, supaya mencintai Ali saja. Kita tidak seperti itu. Membaca yang terjadi pada zaman Ali, pada zaman Muawiyah itu tidak kepada untuk kita digiring benci kepada salah satu, tidak. Ya, tapi ini adalah fitnah yang terjadi pada sahabat, dan kita harus, ya, punya sikap yang pure, tidak membela kepada salah satunya, dan inilah fitnah. Maka kita harus membaca kitab Al-Qawasim Minal Awasim. Kita membentengi diri dari perkara-perkara yang terjadi pada zaman Ali bin Abi Thalib, khususnya dalam masalah peperangan. Ya, maka seandainya mereka berperang, masih ada pintu untuk taubat bagi mereka. Ya, maka dalam surah Al-Hujurat disebutkan, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu, dan jika di antara dua kelompok mukmin berperang, perang berarti ada potensi
meninggal karena ada perkelahian. Fa aslihu bainahuma, damaikan. Jadi potensi berperang, membunuh itu ada pada zaman-zaman sahabat. Tapi ada solusinya apa? Islah. Islah. Nah, jadi ketika di zaman sahabat terjadi peperangan, terjadi pembunuhan di antara sahabat, ini adalah ujian, ya fitnah bagi mereka, karena manusia masih ada sikap-sikap, ya ada sikap-sikap yang ingin benar, merasa dia yang benar, dia yang salah, ya, sehingga semuanya punya kesimpulan masing-masing. Maka terjadilah di antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan itu islah perdamaian yang diutus dengannya Amr bin As dan Abu Musa al-Asy'ari untuk mencari titik temu perdamaian. Jadi mereka sebenarnya masih ada kecintaan untuk damai, cuma ya untuk meminimalisir ada kemarahan ini susah, ya tidak seperti yang dibayangkan. Maka kita membaca sejarah seperti ini harus dengan iman, ya harus kita dengan penuh hati-hati supaya jangan terjerumus kepada seperti yang disampaikan dalam buku yang dikarang oleh kaum Syiah itu. Mereka menggiring kita untuk membenci Muawiyah bin Abi Sufyan. Kita tidak membenci salah satu di antara sahabat, kita semuanya mencintai sahabat. Nah, kemudian yang terjadi pada zaman Fir'aun itu karena atas prediksi ramalan sihir, tukang sihir. Jadi bilang kepada Fir'aun bahwa akan datang seorang bayi yang akan menghancurkan kekuasaanmu, dan itu benar. Maka Fir'aun memerintahkan untuk menghidupkan wanita, tapi di atas kehinaan, membunuh laki-laki. Yaqtuluna abna'akum wa yastahyun nisa'akum, membunuh anak-anak laki-laki dan menghidupkan anak perempuan. Maksudnya menghidupkan itu membiarkan dia hidup, tidak dibunuh. Ada kasus lain, ya, kasus yang beda antara Fir'aun dengan kaum jahiliyah. Kalau jahiliyah kasusnya adalah anak perempuan itu tidak biasa diajak perang, tidak diajak untuk ya membela keluarga dan lain-lain, sehingga muncul kepada masyarakat sikap malu. Tidak ada lagi kita bangga memiliki anak perempuan. Tapi mereka punya sikap yang lebih dahsyat, yaitu membunuhnya dengan hidup-hidup. Jadi sebab yang berbeda di zaman Fir'aun, karena atas prediksi sihir, tukang sihir yang meramal bahwa yang akan menghancurkan kekuasaan Fir'aun adalah anak laki-laki, maka dengan zalimnya Fir'aun membunuh seluruh anak laki-laki dari Bani Israel kecuali Nabi Musa yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun perempuan mereka biarkan hidup-hidup karena ya tidak ada informasi yang begitu menakutkan. Jadi latar belakang yang berbeda dan kasus yang berbeda. Kemudian yang ketiga, bagaimana tips kita untuk mendapatkan teman yang saleh? Yang pertama, kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kemudahan untuk mendapatkan teman yang saleh. Yang kedua, kita berusaha untuk mencari lingkungan yang betul-betul yang saleh, mencari lingkungan yang cinta kepada agama Islam, cinta kepada syariat Islam. Kita jangan sampai ada di lingkungan yang buruk semua. Ya, ketika kita berada di lingkungan yang buruk, maka kita harus keluar dari lingkungan tersebut. Dan banyaklah kita untuk berkumpul bersama orang-orang soleh, seperti dalam majlis ilmu seperti ini. Insya Allah mereka orang yang soleh. Supaya apa? Kita meningkatkan keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla, supaya kita lebih semangat lagi untuk beramal soleh. Melihat teman-teman kita, Masya Allah, sholatnya dalam sholat berjamaah, Masya Allah, menjaga, dapat sop terdepan, Masya Allah. Kemudian mereka sangat berhati-hati dalam beribadah. Kemudian mereka, ya kita bisa mencari gambaran tentang bagaimana ya kesolehan mereka. Kita bisa melihat mereka adalah orang-orang yang sangat menjaga lisannya, menjaga pandangannya, menjaga
muamalahnya, tidak sembarangan dalam memilih teman. Ini mungkin menjadi inspirasi baik buat kita supaya kita lebih berhati-hati di dalam memilih teman. Baik. Silakan Pak Bek. Satu lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pak Ustadz, saya pernah baca terjemahan Al-Quran yang bunyinya begini: halal bagimu harta rampasan perang, dan halal bagimu wanita-wanita tawanan perang. Ya, pengertian halal untuk wanita ini, maaf ya, apakah boleh disetubuhi atau bagaimana? Harus dinikahi dulu atau gimana? Kan banyak perempuan tawanan, janda tawanan perang itu. Pengertian halalnya di sini, apakah boleh disetubuhi gitu? Maaf ya. Segitunya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang tentang rantai rampasan, ya Allah berfirman, "Fakulu mimma ghanimtum halalan thayyiba." Makanlah dari apa yang kalian dapatkan ghanimah. Ya, ghanimah itu adalah harta yang didapat karena peperangan, maka halal. Ya, halal untuk digunakan. Kalau kita ketemu sama orang kafir di medan perang, dia bawa anaknya, dia bawa istrinya, dia bawa hartanya, kita bisa membunuh si laki-lakinya itu, maka ini hartanya milik kita, istrinya, tapi nanti harus rembukan dulu sama ketua, komandan. Jadi komandan yang menentukan. Nah, kalau ini siapa yang dapat? Saya. Ini hartanya untukmu, istrinya untukmu, ayah untukmu. Boleh. Itu menjadi seperti harta. Dinikahi, ya. Tapi kalau zaman sekarang mana? Sekarang kan nggak boleh. Iya. Dulu mah budak-budak tuh, atau budak, kita punya budak langsung bisa dinikahi, atau langsung bisa seperti itu, seperti suami istri. Dulu ya, di zaman sahabat perbudakan masih ada. Dan kalau kita punya budak itu wa mimma malakat aimanukum. Jadi kata Allah, illa ala azwajihim aw ma malakat aimanuhum, kecuali kepada istri-istri mereka. Jadi yang halal itu hanya istri-istri mereka dan budak-budak. Berarti budak ini tanpa dinikahi karena dia budak. Ya, jadi itu halal bagi seorang ya yang mendapatkannya, atau dia karena semua ikut jihad ditentukan oleh panglima pimpinan tertinggi ya Rasulullah SAW, pulan. Jadi dapat jatah. Ini tidak mengurangi rasa ikhlas, itu untuk membangun semangat ya. Jadi siapa yang punya, namanya salam itu adalah jatah yang diambil karena dia bisa membunuh orang kafir yang dia bawa harta dan dia bawa anak atau bawa istri, maka yang didapat adalah salam itu jatah khusus. Kalau ghanimah itu jatah yang dikumpulkan bareng-bareng karena itu adalah kekalahan yang terjadi pada kaum kafir secara umum. Tapi kalau ini salab secara individu, kita gulat, kita dapat ya, anaknya bisa dibawa, istrinya bisa dibawa. Mau hadiahkan orang juga nggak apa-apa, hadiahkan kepada orang. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika terjadi penumpasan Raja Persia ya, Raja Persia saat ini adalah di Iran, Umar bin Khattab itu diberikan hadiah anak Yazdajir, anak pemimpin Persia, diberikan kepada Umar. Itu tawanan halal, tapi Umar melihat bahwa ada cucu Nabi di sini, yaitu Husain. Bukan di sini maksudnya. Ketika Umar ada, maka Umar dengan menghormati Husain sebagai cucu Nabi, diberikanlah anak itu kepada Husain, Fadl Husain. Husain menjadikan sebagai ya
tawanannya itu dibagi oleh Husain dan lahirlah anak dari situ. Maka jangan heran kalau orang Syiah sangat begitu takjub dan takzim kepada Husain, karena mereka punya sejarah. Mereka bukan lagi memuliakan keturunan Rasulullah SAW, tapi memuliakan keturunan Yazdajir. Ingat itu ya. Jadi orang Syiah sekarang ini mereka bukan menghormati Nabi, keturunan Nabi, tetapi karena Husain punya anak dari istri yang keturunan jadi Yazdajir, ketua dan raja Persia yang dibunuh pada saat peperangan dengan Romawi, dengan Persia. Maka sampai sekarang mereka lebih menghormati Husain daripada Hasan. Hasan dibuang, Husain mereka jadikan sebagai Tuhan. Setiap mereka ini ya Husain, ya Husain, ya Husain, agisna, tolong kami Husain. Nah, ini masalah tawanan ya, halal bagi kaum muslimin. Tapi kita mendapatkannya mungkin masih lama sebelum kiamat. Sekarang udah ya nggak bisa kita dapatkan ya, susah kita mendapatkan tawanan-tawanan. Jangan disamakan nanti ketemu di misalkan perang sama seorang muslim dengan muslim, kelompok ya, antara misalkan kelompok A dengan kelompok B, perempuannya menjadi tawanan. Enggak, ini murni kalau dia muslim dan kafir tuh. Kalau misalkan negara Indonesia dengan Palestina dengan Malaysia perang, perempuan-perempuan Malaysia jadi tawanan. Enggak ya, karena ini bukan atas nama agama tapi negara ya. Jadi nggak bisa dijadikan tawanan-tawanan itu dijadikan sebagai tawanan yang halal untuk dinihaykan. Wallahu a'lam. Baik, ini saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.